Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini, mari kita sama-sama sejenak untuk kita boleh masuk di dalam hadirat-Nya. Sebelum kita memulai aktivitas kita mau bersyukur sama Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Dia, kita mau bangun mezbah pagi hari ini. Biar Tuhan yang bersemayam atas pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih buat kesehatan, buat pekerjaan kami, buat orang tua, buat anak, istri kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini dan kami mau menyembah Engkau sebagai bukti kasih kami kepadamu. Dan kami mau Tuhan menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kesetiaan-Mu nyata atas kami, perlindungan-Mu yang sempurna, anugerah-Mu selalu ada untuk kami. Oh, perkenanan-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus. Kau yang layak disembah, yang layak dipuji. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan.
Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, jadikan kami hamba yang setia, lebih dari segalanya. Kami perlu Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Yesus, Kau terindah, Yesus, Kau termulia. Oh Yesus, Kau termanis. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, penuhi setiap kami untuk menjadi saksi-Mu.
jalan-Mu, Kau bimbing kami. Oh Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Oh, kami bersyukur Tuhan buat pimpinan-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak buat hari ini, terima kasih buat waktu yang indah, kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat. Tidak kurang suatu apapun, kami tahu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan membaca merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat, pemahaman yang baru. Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi tuntunan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya.
Amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya kita semua bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Semua karena Tuhan yang menjaga kita dan memelihara hidup kita. Baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima. Ya, ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima, demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Iya, firman Tuhan berkata hari ini, demikianlah juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Iya, firman Tuhan itu memberikan kita ajaran, teladan dan etika untuk bagaimana kita hidup bisa menjadi berkat. Iya, firman Tuhan hari ini mengingatkan bagi kita orang-orang yang muda, kita harus menghormati orang tua. Kita harus hormat kepada orang tua. Ya, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ya, tapi bukan berarti saudara ketika kita membaca ini ada orang tua yang berkata langsung kepada anaknya, nah makanya tuh dengar tuh firman Tuhan. Ya, kamu tuh lebih muda dari saya, kamu harus tunduk kepada saya. Saudara, kita akan dihargai sesuai dengan perbuatan dan karakter kita. Dengar baik-baik juga buat para orang tua. Kita akan dihargai oleh anak-anak kita dan orang yang lebih muda dari kita ketika kita memiliki karakter dan wibawa ilahi dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan memang berkata orang muda harus tunduk dan hormat pada yang lebih tua. Tetapi ingat, kita ini akan dihormati, tapi jangan cari-cari penghormatan. Karena penghormatan itu akan datang secara otomatis ketika karakter dan sikap hidup kita itu ada di dalam kebenaran. Ya, itu dengan sendirinya saudara. Ya, makanya saya juga mau menghimbau kepada kita, para orang tua atau kepada orang tua semua yang ada. Kita semua kalau ingin dihormati oleh anak, kita harus melakukan firman, hidup dalam kebenaran. Kenapa saudara? Orang itu dihormati sesuai dengan kelakuan dan perbuatannya. Ya, karena anak-anak itu membutuhkan melihat keteladanan hidup kita. Karena keteladanan hidup itu berbicara lebih keras daripada perkataan-perkataan kita. Kita mau ngomong 1000 perkataan kepada anak, kalau kita gak sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, percuma, anak itu tidak akan mendengar. Dia bahkan akan melihat, kelakuanmu saja seperti itu. Jadi firman Tuhan memang mengajarkan yang muda untuk menghormati orang tua, tetapi orang tua sendiri juga harus memiliki wibawa ilahi supaya kita bisa dihargai. Jangan mencari penghormatan, tidak usah mencari penghargaan, jangan menjadi orang gila hormat. Tapi dengan otomatis kalau kita menjadi orang tua yang punya wibawa ilahi, kita bertindak sesuai firman, ya maka kita pasti akan dihormati dan dihargai oleh orang-orang yang lebih muda, oleh anak-anak dan cucu kita. Ya, karena itu di sini dikatakan saudara, ya, dan kamu semua, kata firman Tuhan, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ya, saling merendahkan diri itu lebih baik karena firman Tuhan berkata, ya Tuhan tuh mengasihani dan ya melihat orang-orang yang rendah hati. Merendahkan diri ya satu dengan yang lain. Jangan ada yang sombong atau congkak merasa ya di atas atau merasa lebih ya. Mari kita sungguh-sungguh ya memiliki karakter dan wibawa Kristus dalam hidup kita. Ya, yang lebih tua gak apa-apa merendahkan diri kepada anak kalau memang kita itu punya nilai kebenaran. Ya, saya pernah dulu melayani ada orang tua yang berantem sama anaknya saudara. Ya, dan dia berkata, saya gak akan pernah mengampuni, memaafkan dia sebelum dia datang berlutut di kaki saya. Ya, saya bilang ya Pak, kita ya sebagai orang tua ya namanya juga anak, walaupun kita marah, kita menegur dia untuk kebaikan ya, kalau dia datang ya
Ya kita harus mengampuni lagi. Dia bilang gak ada, saya itu kan lebih tua, dia harus datang berlutut di bawah kaki saya. Ya saya berkata kepada Bapak itu, ya di mana ayatnya yang berkata seperti itu. Dia bilang ya memang gak ada, padahal Bapak ini seorang wakil gembala di gereja. Ya memang gak ada, tapi itu udah prinsip saya. Ya saya bilang, Pak jangan berpegang pada prinsip kita, tapi kita hidup harus berpegang pada prinsip kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak yang lebih dulu, ya nggak apa-apa anak datang diterima. Justru anak akan melihat reaksi Bapak, bagaimana Bapak ya juga menghargai dia. Itu akan membuat hatinya itu pasti tersentuh. Ya kita nggak bisa saudara ya berusaha dengan kekuatan kita, hanya melakukan dengan apa yang kita anggap baik, tapi kita harus bertindak benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya dan kamu, kata firman Tuhan, kamu semua ya rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab apa? Allah menentang orang yang congkak, tetapi Ia mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan itu menentang orang sombong. Ya artinya Tuhan menentang orang sombong. Orang yang sombong itu menjadi musuh Allah saudara. Ya orang yang sombong itu menjadi musuh Tuhan. Jangan kita sombong dalam segala hal, merasa diri paling benar. Ya merasa orang lain yang salah, merasa wah pokoknya kalau udah prinsip saya itu yang terbenar. Mari kita mau sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berusaha agar hidup kita berpadanan dengan kebenaran dari firman Tuhan, bukan kebenaran kita. Jangan kita merasa ya kita karena kita tua kita yang lebih benar, enggak. Tidak selamanya kita tua kita yang lebih benar, enggak. Yang lebih benar itu adalah orang yang berpegang pada prinsip firman Allah. Karena kebenaran yang sejati itu hanya firman Tuhan. Ya, jangan sombong, Alkitab berkata kenapa? Karena Allah itu menentang orang yang congkak dan sombong, tapi Dia mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita mau belajar hidup dengan rendah hati, karena kenapa? Tidak ada yang perlu disombongkan. Ya, mari kita memiliki hati yang terbuka untuk kebenaran, walaupun kita marah semarah-marahnya sama orang. Ya, ada waktunya saudara ya, jangan simpan amarah itu. Kepada anak kita marah ya, tapi kalau anak udah datang ya sudahlah dilupakan. Bahkan saya pernah konseling satu orang ibu pernah bersaksi kepada saya. Ya dia bermusuhan dengan anak menantunya. Ya karena anaknya dan menantunya itu kasar kepada dia. Dan dia merasa tidak enak hidup dalam seperti itu. Lalu dia mengikuti mesbah doa rutin, mengikuti mesbah syukur. Hatinya mulai dijamah Tuhan, tersentuh oleh Tuhan. Ya dia banyak mengalami perubahan hidup dan akhirnya saudara dia dijamah Tuhan dan dia berpikir dialah yang harus datang kepada anaknya. Ya lalu dia datang kepada anaknya dan akhirnya permusuhan mereka akhirnya mencair. Ya apakah ibu ini dipermalukan? Enggak, justru anaknya melihat ada Yesus dalam hidupnya. Ya karena Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Jangan pernah merasa kita lebih benar, tapi kita mari terus mau introspeksi diri biar Tuhan membawa kita dalam perkenanannya. Ayat yang ke-6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Apa yang harus kita lakukan saudara? Mari kita belajar merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini saudara dengan persoalan yang begitu banyak, tekanan hidup yang begitu banyak. Rendahkanlah diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya apa bagian kita? Rendahkan diri. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya apa di sana dikatakan? Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kalau kita mau ditinggikan, maka kita harus merendahkan hati. Orang yang mau menjadi yang terbesar, kata Yesus, dia harus menjadi hamba. Siapa yang terbesar di mata Tuhan? Mereka yang adalah hamba. Ya, hukum Tuhan dengan hukum dunia itu selalu berbeda. Yang terbesar di hadapan Tuhan adalah mereka yang mau menjadi hamba. Siapa yang ingin jadi terbesar, dia harus jadi yang terkecil. Siapa ingin yang dihormati, dia harus menjadi orang yang melayani. Ya, siapa yang kaya di hadapan Tuhan, yang paling banyak memberi. Jadi
Pandangan Tuhan itu berbeda dengan pandangan dunia ya. Kalau menurut orang dunia, orang paling kaya itu yang rumahnya besar, hartanya banyak. Di mata Tuhan orang kaya itu tidak diukur dari berapa banyak yang dia punya, tapi berapa banyak yang dia bisa beri. Jadi saudara, mari kita hidup menurut hukum-hukum Tuhan. Apapun persoalan yang saudara sedang hadapi hari ini, hanya satu kuncinya. Mari rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya engkau akan melihat Tuhan tinggikan engkau pada waktu Tuhan itu. Pada waktu Tuhan kita akan ditinggikan. Bukan kita yang meninggikan diri. Kalau kita yang meninggikan diri, kita pasti akan jatuh. Tapi kalau Tuhan yang meninggikan kita, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menjatuhkan kita. Mari kita mau merenungkan firman ini. Kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Siapakah aku ini Tuhan? Sehingga Engkau melihat, mengambil kami menjadi biji mata-Mu Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya. Hanya karena kasih karunia Tuhan saja kami boleh ada sampai hari ini. Ajar kami selalu hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak bertahan dengan prinsip hidup kami, tapi kami mau melakukan prinsip firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajar kami merendahkan diri di kaki-Mu Bapa. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, siapakah aku? Siapakah kami ini Tuhan? Engkau lihat dan pandang menjadi seperti biji mata Tuhan yang selalu dijagai dan dilindungi. Dengan apa kami bisa balas Tuhan segala kebaikan dan kebaikan-Mu, selain puji dan sembah Kau? Oh, kami sembah Kau, Tuhan yang hidup. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat nasihat-Mu pagi hari ini. Ajar kami untuk membangun wibawa ilahi dalam hidup kami karena ketaatan kepada firman Tuhan. Bukan menjadi orang-orang yang cari hormat dari manusia. Biarlah kami menjadi orang-orang yang sibuk membangun karakter ilahi, wibawa ilahi dalam hidup kami. Bahkan kami berdoa Tuhan, biar kami juga mau belajar hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama kami. Tidak ada yang bisa kami sombongkan, semua hanya karena anugerah Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghargai orang lain, saling merendahkan diri dengan orang lain, siapapun dia. Entah dia orang-orang yang di bawah kami, entah adik kami, kakak kami, entah itu bahkan pembantu rumah tangga kami, sopir, karyawan kami. Ajar kami hidup dengan rendah hati Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami jika kami ingin ditinggikan Tuhan, maka kami harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Agar Tuhan tinggikan kami di dalam usaha pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam apapun yang kami lakukan, kami butuh tangan Tuhan yang kuat. Karena itu hari ini kami merendahkan diri di bawah tangan-Mu yang kuat Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang terus setia dengan mezbah syukur di pagi hari mencari wajah-Mu. Tuhan tuntun sepanjang hari ini kami mau beraktivitas.
penjagaan sempurna atas hidup kami, yang bekerja di kantor, yang bekerja dari rumah, yang bekerja di luar kota. Tuhan menyertai melindungi kami semua hari ini, bahwa kami dalam perkenanan-Mu menjadi pelaku firman-Mu. Berkati suami, istri, anak-anak, jagai rumah tangga kami Bapa. Bahkan para single parent Tuhan juga memberkati. Kami terus berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan Indonesia dalam genggaman-Mu. Roh Kudus yang mencengkram, bahkan menjamah setiap hati, terjadi hujan pertobatan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami percaya Tuhan Engkau yang selalu menyertai hidup kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu. Tuhan menjadikan engkau menjadi alat bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat pagi dan shalom.